tertutupnya polongan dengan sampah, rumput-rumput kering. Itu paritnya kan dari atas, jadi pas yang di bawah ini dataran rendah. Jadi airnya itu nggak keluar karena penuh paritnya itu. Makanya ada yang kena banjir. Kalau datarannya rendah pasti dia kena. Kecuali dia tinggi ya, fondasi rumahnya itu. Jadi rutinitas UPTD pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau ini tentu mengenai sampah atau membersihkan sampah. Dan dalam hal ini juga untuk sekarang, untuk Kecamatan Mandau ini kita tidak ada mengolah sampah. Jadi sampah itu diambil di tempat pembuangan sementara atau TPS, langsung dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Jadi dalam hal ini juga ada beberapa bagian pekerjaannya seperti armada mobil pengangkut sampah, anggotanya, dan juga ada tenaga yang lepas masalah taman, ya, taman kota membersihkannya, dan juga ada nama drainase yang membersihkan parit-parit yang ada di kecamatan. Kita di Kelurahan Air Jamban itu ada yang namanya program unit ekonomi kelurahan, kan usaha ekonomi kelurahan juga ada. Jadi kalaupun ada nanti masyarakat yang membutuhkan dana pengembangan ekonomi, baik itu ekonomi mikro atau makro, kelurahan bisa membantu dengan usaha ekonomi kelurahan namanya. Jadi dana itu sudah tersedia melalui pemerintah daerah, sehingga nanti masyarakat yang membutuhkan bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nanti mereka membayar secara cicilan dan mereka juga akan memberikan agunan karena jaminan untuk dalam pinjaman kan. Jadi masyarakat bisa membuat pinjaman di usaha ekonomi kelurahan yang ada di kelurahan. Nah, jadi di sini untuk SNBP itu ada 10 orang yang lulus, untuk jalur SNBT ada 31 orang yang lulus, untuk SPAN PTKIN ada 4 yang lulus, dan untuk yang SMMPTN Barat itu ada 11 orang. Jadi total keseluruhan itu sudah ada 58 orang dari jumlah siswa kita 292 orang yang tamat. Jadi sekitar lebih kurang 19-20% anak-anak kita yang lulus di PTN negeri. Kita juga masih menunggu yang PBUD-nya karena PBUD belum keluar pengumumannya. Asal-usul nama masjid ini. Masjid ini sedikit yang saya ketahui karena saya kebetulan masih baru juga menjadi imam masjid di sini, baru belum sampai sebulan. Tapi saya waktu peresmian kemarin saya sedikit tahulah bahwasanya ini adalah tanah wakaf dari almarhum Bapak Fahrudin namanya. Kenapa dinamakan Masjid Al Fahrudin? Karena ini wakaf dari beliau. Nah, kebetulan beliau sudah meninggal dan sekarang dilanjutkan oleh istrinya. Nama istrinya Ibu Hanum. Rutinitas setiap hari pengurus banyak kegiatan-kegiatan seperti mengadakan diskusi dan rapat, mengkoordinir bagaimana supaya manajemen masjid kita memastikan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita atur. Semua sudah diserahkan sama FUB, itu pihak pemerintah, itu forum umat beragama ya, di Bengkalis. Jadi tim dari Bengkalis dulu udah turun ke sini ya, udah ngapain, udah sidak lah. Waktu itu belum ada izin sampai sekarang kan gitu kan. Nanti lebih lanjutnya bisa nanti kalau mau tanya sama siapa itu, apa FUB dan seterusnya itu kan.